Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wiranda Rahmadani Dharma Putri dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai pencegahan dari penyakit COVID-19. Untuk pengertian dari COVID-19 ini, apa sih yang dimaksud dengan COVID-19? Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus, yaitu virus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian, bagaimana penularan dari COVID-19 ini? COVID-19 dapat menular melalui percikan seperti batuk atau bersin, atau biasa yang kita sebut dengan droplet. Untuk benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk atau bersin penderita COVID-19, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut, mereka dapat tertular penyakit ini. Ini menurut WHO tahun 2020. Kemudian, apa saja tanda dan gejala dari COVID-19 ini? Untuk yang pertama, gejala COVID-19 yang paling umum ini adalah seperti demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Untuk yang kedua, gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien ini biasanya seperti kehilangan rasa bau, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga biasanya bisa terjadi diare. Untuk yang selanjutnya, apa sih bahaya dari COVID-19 ini? Yang pertama, bahayanya ini penularan yang sangat cepat. Yang kedua, menimbulkan komplikasi penyakit hingga kematian. Yang ketiga, lansia lebih beresiko mengalami COVID-19. Yang keempat, belum adanya obat yang disepakati untuk menangani COVID-19, kecuali yaitu yang baru-baru sekarang ini vaksin. Kemudian yang kelima, adanya silent carrier atau yang tidak bergejala namun bisa menularkan. Yang selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan bila merasakan gejala COVID-19? Untuk langkah yang pertama, yaitu kita harus istirahat yang cukup bila badan terasa tidak sehat dengan kriteria biasanya ini demam di atas 38 derajat Celcius, dan biasanya kita juga menderita batuk atau pilek. Untuk langkah yang kedua ini, jika kita merasa kondisi disertai dengan kesulitan nafas, sesak, dan juga nafas cepat, sebaiknya kita segera periksa atau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk langkah yang ketiga, jangan lupa kita tetap menggunakan masker saat bepergian, yaitu kita dapat mematuhi etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan punggung. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah dari COVID-19 ini? Untuk langkah yang pertama, jangan lupa kita harus rajin mencuci tangan ya, dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama melakukan 6 langkah cuci tangan dengan sabun minimal 40 hingga 60 detik. Yang kedua, melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer minimal 20 hingga 30 detik. Untuk yang selanjutnya, langkah kedua, kita jangan lupa menggunakan masker. Untuk masker ini dibedakan menjadi dua, yaitu masker medis ketika kita merasa sakit dan juga masker kain ketika kita beraktivitas di luar rumah. Untuk langkah yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak atau yang biasa disebut dengan physical distancing, yaitu kita biasanya tidak berkumpul di kerumunan atau tidak membuat acara yang dapat mengumpulkan massa. Untuk langkah yang keempat, jangan lupa membawa barang pribadi ketika berpergian. Ini contohnya ini ada seperti masker medis, kantong plastik untuk masker yang habis pakai, hand sanitizer, dan juga sedia vitamin dan obat-obatan pribadi. Untuk langkah yang kelima, kita lebih baik melakukan transaksi non-tunai atau biasa yang disebut dengan cashless. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai vaksin. Jadi untuk vaksin sendiri ini biasanya kita kan tidak tahu. Jadi untuk vaksin ini apa sih yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 ini? Jadi vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Sebenarnya sistem kekebalan tubuh
terhadap suatu penyakit ini bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona ini memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu kita dapat memberikan program vaksinasi. Kemudian, apa sih manfaat dan pentingnya vaksin COVID-19 ini? Untuk yang pertama ini, vaksinasi menjadi salah satu upaya melindungi diri kita dari penyakit, terutama COVID-19. Untuk yang kedua, dengan vaksinasi bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Untuk yang ketiga, tidak hanya dapat memproteksi diri, namun vaksinasi juga memberikan perlindungan bagi orang sekitar. Jadi apabila kita tidak mempunyai penyakit, otomatis orang yang berada di sekitar kita juga dapat sehat karena kita tidak menularkan penyakit ke orang tersebut. Yang keempat, mencegah resiko infeksi berbagai penyakit berbahaya dan mematikan. Yang kelima, memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak bisa divaksinasi, seperti orang dengan imunitas rendah atau memiliki penyakit kronis. Yang selanjutnya, apa saja jenis vaksin yang ada di Indonesia? Untuk di Indonesia ini yang masih sering digunakan ini terdapat 4 macam. Untuk yang pertama ada Sinovac. Jadi vaksin Sinovac ini, mengandung adjuvan yang berupa aluminium hidroksida yang untuk memperkuat respon sistem kekebalan. Yang kedua terdapat AstraZeneca. Vaksin ini mengekspresikan gen protein paku SARS-CoV-2 yang menginstruksikan sel inang untuk memproduksi protein S antigen yang unik untuk SARS-CoV-2 di sel imun memori. Yang ketiga, ini ada vaksin Moderna. Vaksin COVID-19 Moderna adalah sebuah vaksin berbasis RNA duta, yaitu messenger RNA dan mRNA untuk COVID-19. Yang kedua ada Pfizer, yaitu Comirnaty adalah sebuah vaksin berbasis RNA duta, yaitu messenger RNA atau mRNA untuk COVID-19. Jadi untuk vaksin Moderna dan Pfizer ini hampir sama. Yang selanjutnya, berapa dosis dan rentan waktu vaksin COVID-19 ini? Untuk yang pertama, vaksin Sinovac ini biasanya untuk usia 18 hingga 19 tahun disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 14 atau 28 hari. Untuk jumlah dosisnya ini 0, mili per dosis. Selanjutnya untuk usia 60 tahun atau lebih disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 28 hari. Untuk dosisnya ini jumlahnya 0,5 mili per dosis. Yang kedua terdapat vaksin AstraZeneca, yaitu untuk usia 18 tahun ke atas disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 12 minggu dengan dosis sebanyak 0,5 mili per dosis. Yang ketiga ada vaksin Moderna. Untuk usia 18 tahun ke atas disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 1 bulan. Untuk jumlah dosisnya ini biasanya 0,5 mili per dosis. Kemudian yang keempat ada vaksin Pfizer, yaitu untuk usia 12 tahun ke atas disuntikan 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 21 hari. Untuk jumlah dosisnya ini 0,3 mili per dosis. Kemudian apa saja sih syarat untuk vaksin COVID-19 apabila kita ingin vaksin? Untuk yang pertama, seseorang yang sedang demam atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius akan mengalami penundaan pemberian vaksin. Yang kedua, seseorang dengan penyakit tekanan darah tinggi dengan hasil pengukuran sebesar lebih dari 180/110 tidak juga diperbolehkan untuk diberikan dosis vaksin. Yang ketiga, penderita HIV dengan angka CD4 lebih dari 200 atau tidak dapat diketahui juga tidak dapat menerima dosis vaksin. Yang keempat, biasanya penderita penyakit paru seperti asma, PPOK, dan TBC akan mengalami penundaan pemberian vaksin. Ini biasanya perlu rekomendasi dari dokter spesialis paru-paru. Dan untuk yang kelima ini, penyakit lainnya tidak disebutkan di atas perlu melakukan konsultasi dengan dokter jika terdeteksi menderita penyakit setelah melakukan proses screening. Kemudian, apa saja sih efek samping dari vaksin
vaksin COVID-19 ini, menurut World Health Organization, efek samping yang dilaporkan dari vaksin COVID-19 sebagian besar ini ringan hingga sedang dan berlangsung singkat. Biasanya ini mereka dapat mengalami gejala berupa demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, diare, dan juga rasa sakit di bagian tempat yang telah mengalami suntikan. Kemungkinan salah satu dari efek samping ini setelah vaksinasi berbeda, tergantung dengan vaksinasi COVID yang diterima oleh orang tersebut. Sekian edukasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya.